Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama kali diunggah ini, saya akan membahas tentang sesuatu yang sepele namun tiap hari kita lakukan. Maksud saya, kita pegang bendanya. Saking sepelenya, kita tidak perlu untuk melihatnya saat memasangnya. Cukup dirasakan saja, sambil bercanda dengan orang di sekitar pun kita bisa melakukannya. Sambil nelpon, bahkan lebih ekstrim lagi, sambil nyetir pun sebenarnya bisa untuk dilakukan kalau dalam keadaan buru-buru atau kepepet. The power of kepepet. Tapi yang terakhir ini jangan kalian lakukan, bahkan dianjurkan pun tidak, karena menyetir butuh perhatian khusus. Salah-salah, nyawa Anda dan orang-orang di sekitarmu dapat menjadi korban. Lalu, apa sih yang akan kita bahas ini? Kok jadi ngelantur? Baiklah, kita akan membahas kancing baju. Kancing baju yaitu alat kecil yang digunakan untuk menyatukan dua helai kain yang bertumpuk atau sebagai hiasan pada pakaian. Adapun kegunaan kancing baju adalah untuk menyesuaikan ukuran pakaian agar pas dengan badan, misalnya pada kemeja, celana, atau rok. Yang kedua, membuat pakaian lebih rapi dan tertutup, misalnya pada jas, blazer, atau jaket. Yang ketiga, membuat pakaian lebih variatif dan menarik, misalnya dengan menggunakan kancing baju yang berbeda bentuk, warna, ataupun bahannya. Yang keempat, membuat pakaian lebih fungsional dan praktis, misalnya dengan menggunakan kancing baju yang memiliki lampu LED, magnet, kode QR, sensor, cetak 3 dimensi. Yang kelima, yaitu untuk mengekspresikan gaya, identitas, atau pesan tertentu, misalnya dengan menggunakan kancing baju yang bertuliskan slogan, nama, atau gambar tokoh tertentu. Adapun cara untuk mengkancingkan baju yang cepat dan praktis dapat dilakukan dengan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, mulailah dengan mengkancingkan bagian atas baju terlebih dahulu, kemudian bagian bawah, lalu lanjutkan secara berurutan sampai ke atas. Cara ini dapat membantu Anda menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian antara kancing dan lubang kancing. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti peniti, klip, ataupun karet gelang untuk menandai posisi kancing dan lubang kancing yang sesuai. Cara ini dapat mempercepat proses mengkancingkan baju, terutama jika Anda memiliki banyak kancing atau lubang kancing yang kecil-kecil. Yang ketiga, gunakan pelicin pakaian seperti molto untuk membuat baju lebih halus dan mudah digerakkan. Cara ini dapat mengurangi gesekan antara kain dan kancing, sehingga Anda dapat mengkancingkan baju dengan lebih cepat dan rapi. Semoga dengan tip ini dapat bermanfaat dan membantu Anda mengkancingkan baju dengan lebih cepat dan praktis. Apakah Anda tahu bahwa kancing baju mempunyai sejarah yang panjang yang dapat diuraikan sebagai berikut? Kancing baju telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu dan telah mengalami berbagai perkembangan dari segi bentuk, bahan, dan juga fungsinya. Hal ini sesuai dengan pengetahuan manusia yang mungkin berkembang tentang bahan-bahan untuk membuat kancing baju itu sendiri. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang sejarah kancing baju. Kancing baju tertua ditemukan berasal dari peradaban lembah Indus yang berlokasi di wilayah Pakistan dan India saat ini. Kancing baju ini terbuat dari cangkang kerang yang bergelombang dan diperkirakan berusia 5.000 tahun. Kancing baju mulai populer di Eropa sekitar abad ke-13 ketika orang-orang mulai mengenakan pakaian yang lebih pas di badan. Kancing baju yang digunakan pada saat itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti kerang, pecahan kaca, kulit, ataupun mutiara.
Kancing baju juga memiliki pasangan yang disebut lubang kancing, yang dibuat dengan melubangi kain dan menjahit pinggiran-pinggiran. Pada abad ke-17, kancing baju menjadi simbol status sosial, karena hanya orang-orang kaya yang mampu membeli kancing baju yang terbuat dari bahan-bahan mahal tersebut, seperti dari bahan emas, perak, ataupun gading. Kancing baju juga memiliki berbagai bentuk dan juga ukuran, sesuai dengan selera dan mode pada saat itu. Pada abad ke-18, kancing baju mulai dibuat dari bahan-bahan sintetis, seperti logam, baja, nikel, ataupun timah. Kancing baju juga mulai diproduksi secara massal dengan menggunakan mesin industri, sehingga harganya menjadi lebih murah dan terjangkau. Pada abad ke-19, kancing baju mulai digunakan untuk tujuan politik, sosial, ataupun budaya. Misalnya kancing baju yang bertuliskan slogan, nama, ataupun gambar tokoh tertentu yang digunakan untuk menunjukkan dukungan atau identitas kelompok. Pada abad ke-20, kancing baju mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi bahan, bentuk, warna, maupun fungsinya. Ia tidak hanya digunakan untuk pakaian, tapi juga untuk tas, sepatu, topi, atau aksesoris lainnya. Kancing baju juga menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas, seni, humor, dan juga slogan politik. Kancing baju di era modern. Kancing baju di era modern adalah kancing baju yang memiliki berbagai macam bentuk, bahan, warna, dan fungsi yang sesuai dengan perkembangan mode dan teknologi. Kancing baju di era modern tidak hanya digunakan untuk menyatukan dua helai kain, tapi juga untuk mengekspresikan gaya, identitas, ataupun pesan tertentu. Beberapa contoh berikut ini penggunaan kancing baju di era modern. Yang pertama, kancing LED, yaitu kancing baju yang dilengkapi dengan lampu LED yang dapat menyala dengan berbagai warna dan pola. Kancing baju ini dapat diatur dengan menggunakan aplikasi smartphone atau remote control. Kancing baju ini cocok untuk pakaian yang ingin menarik perhatian atau berkesan futuristik. Jika Anda merasa cocok dengan yang ini, cobalah untuk membelinya dan memakainya. Mungkin saja Anda akan lebih terkenal di lingkungan orang-orang sekeliling Anda. Hehehe, bercanda. Yang kedua, kancing magnet. Kancing baju yang menggunakan magnet sebagai pengikat, sehingga tidak perlu lubang kancing ataupun jahitan. Kancing baju ini dapat dipasang dan dilepas dengan mudah, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis kain. Kancing baju ini cocok untuk pakaian yang ingin praktis ataupun fleksibel. Yang ketiga, kancing QR code. Kancing baju yang memiliki kode QR yang dapat dipindai dengan kamera smartphone. Kode QR dapat berisi informasi tentang pemilik, merek, ataupun produk pakaian. Kancing baju ini cocok untuk pakaian yang ingin berbagi informasi atau promosi-promosi. Jika Anda seorang pedagang, mungkin saja cocok, sehingga tidak perlu lagi para calon pembeli repot-repot untuk bertanya langsung pada Anda. Cukup scan QR-nya, langsung deh dapat informasi produknya. Yang keempat, kancing 3 dimensi atau kancing 3D. Kancing baju yang dibuat dengan menggunakan teknologi cetak 3 dimensi yang dapat menciptakan bentuk-bentuk yang unik dan kompleks. Kancing baju ini dapat disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pemakai dan dapat menggunakan berbagai bahan seperti plastik, logam, ataupun resin. Kancing baju ini cocok untuk pakaian yang ingin kreatif atau personalisasi. Tapi bagi saya yang membutuhkan kecepatan untuk mengkancingkan baju, mungkin agak sedikit ribut kali ya. Tapi sekali-kali bolehlah. Yang kelima, kancing sensor. Kancing baju yang memiliki sensor yang dapat mendeteksi suhu, denyut jantung, atau gerakan tubuh. Kancing baju ini dapat terhubung dengan perangkat elektronik lainnya, seperti jam tangan pintar,
headphone, ataupun speaker. Kancing baju ini cocok untuk pakaian yang ingin sehat, nyaman, ataupun interaktif lainnya. Wah, kalau yang ini, mungkin kalau sudah berumur, bolehlah untuk dicoba. Demikianlah beberapa contoh penggunaan kancing baju dari zaman bahla sampai era modern yang menarik dan inovatif. Semoga Anda terinspirasi dan tertarik untuk mencoba ataupun membuatnya. Terima kasih telah sampai pada akhir ocehanku. Jika Anda ingin mengetahui sumber-sumber bahan yang saya dapatkan, Anda dapat melihatnya di bagian deskripsi video ini. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.